Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Ripada Roja dengan NIM 612012307171 kelas RA 5 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Kinerja yang diampu oleh Bapak Dosen Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM. Video ini akan membahas secara mendalam tentang konsep, penerapan, dan strategi dalam manajemen kinerja, khususnya yang relevan bagi organisasi, publik, dan sektor aparatur. Materi ini disusun menjadi 6 bagian utama yang akan kita bahas satu persatu secara rinci, mulai dari pemahaman dasar, tantangan yang dihadapi, hingga langkah-langkah praktis untuk meningkatkan kinerja individu maupun organisasi secara keseluruhan. Pertama-tama, mari kita pahami arti penting serta manfaat dari manajemen kinerja. Manajemen kinerja bukan sekedar penilaian hasil kerja di akhir tahun, melainkan proses berkelanjutan yang bertujuan untuk menyelaraskan tujuan individu, tim, dan organisasi agar tercapai secara maksimal. Manfaatnya sangat banyak bagi organisasi. Manajemen kinerja membantu memastikan setiap langkah yang diambil sesuai dengan visi dan misi, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta mempermudah pengambilan keputusan. Bagi individu, proses ini memberikan kejelasan tentang apa yang diharapkan dari pekerjaannya, membuka peluang pengembangan diri, serta memberikan pengakuan atas prestasi yang telah diraih. Namun, dalam penerapannya, terutama di sektor aparatur negara, terdapat banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan utamanya adalah perbedaan pemahaman bahwa manajemen kinerja sering dianggap sebagai alat untuk menilai dan menghukum, bukan sebagai sarana untuk membina dan meningkatkan kemampuan. Selain itu, sering terjadi kesenjangan antara sasaran kinerja organisasi dengan sasaran individu, sehingga upaya yang dilakukan tidak berjalan seirama. Tantangan lain meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, budaya kerja yang masih terbiasa dengan rutinitas lama, serta perubahan kebutuhan masyarakat yang semakin cepat menuntut pelayanan yang lebih baik. Belum lagi adanya hambatan birokrasi yang terkadang memperlambat proses penyesuaian sasaran kinerja. Dari kondisi tersebut, muncul berbagai isu strategis yang perlu segera diselesaikan, seperti bagaimana menjadikan manajemen kinerja sebagai budaya organisasi, bagaimana menyusun sasaran yang adil dan terukur sesuai dengan karakteristik masing-masing unit kerja, serta bagaimana menghubungkan hasil kinerja dengan sistem penghargaan dan pengembangan karir yang nyata. Bagian yang kedua yaitu konsep dasar kepemimpinan, dimensi, dan penentu keberhasilan kinerja. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu memahami 3 konsep inti, yaitu manajemen, kinerja, dan manajemen kinerja. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh individu, tim, atau organisasi dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan tanggung jawab dan standar yang berlaku. Manajemen kinerja kemudian adalah sistem terpadu yang mengatur seluruh proses mulai dari perencanaan sasaran, pembinaan selama bekerja, penilaian hasil, hingga upaya perbaikan berkelanjutan. Salah satu kunci keberhasilan proses ini adalah kepemimpinan kinerja. Berbeda dengan kepemimpinan biasa yang hanya berfokus pada pemberian perintah, kepemimpinan kinerja berarti pemimpin berperan sebagai pembimbing, pendamping, dan penggerak. Pemimpin jenis ini tidak hanya menentukan sasaran, tetapi juga membantu anggota tim mengatasi hambatan, memberikan umpan balik secara berkala, serta menciptakan suasana kerja yang mendorong setiap orang untuk berkembang dan memberikan hasil terbaik. Selain itu, kita juga perlu mengenal dimensi kinerja organisasi. Secara umum, terdapat 4 dimensi utama. Yang pertama, dimensi ekonomi, yaitu seberapa efisien organisasi menggunakan sumber daya yang ada. Yang kedua, dimensi efisiensi, yaitu perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang dikeluarkan. Ketiga, dimensi efektivitas, yang yaitu seberapa jauh hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang keempat adalah dimensi keadilan dan kepuasan, yaitu seberapa besar pelayanan yang diberikan bermanfaat bagi masyarakat, serta seberapa puas pegawai bekerja di lingkungan organisasi tersebut. Keberhasilan kinerja sendiri ditentukan oleh beberapa faktor utama, antara lain kejelasan visi dan sasaran yang ingin dicapai, kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana dan sistem kerja yang memadai, budaya organisasi yang positif, serta kepemimpinan yang mampu menggerakkan seluruh potensi organisasi.
Nah, selanjutnya itu bagian yang ketiga atau materi yang ketiga adalah pendekatan sistem, strategi, dan proses manajemen kinerja. Dalam menerapkan manajemen kinerja, kita tidak bisa melihat satu bagian secara terpisah, melainkan harus menggunakan pendekatan sistem. Artinya, organisasi dianggap sebagai satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Jika satu bagian mengalami perubahan atau kendala, maka akan berdampak pada bagian lain maupun hasil akhir organisasi. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil harus mempertimbangkan keterkaitan tersebut, tidak boleh hanya berfokus pada hasil singkat tanpa memperhatikan dampak jangka panjang. Ada berbagai strategi manajemen yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja, antara lain strategi penyelarasan sasaran antara individu dan organisasi, strategi pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, serta strategi pemberian umpan balik secara terbuka dan berkala, serta strategi pembagian penghargaan yang adil sesuai dengan prestasi. Pendekatan sistem ini sangat penting karena membantu kita melihat bahwa peningkatan kinerja tidak hanya menjadi tugas satu divisi saja, melainkan tanggung jawab seluruh elemen organisasi mulai dari pimpinan hingga staf pelaksana. Secara rinci, proses manajemen kinerja terdiri dari 4 tahap utama yang berulang secara terus-menerus. Tahap pertama adalah perencanaan kinerja, yaitu kesepakatan antara pimpinan dan pegawai mengenai sasaran yang akan dicapai, standar hasil yang diharapkan, serta cara pencapaiannya. Tahap kedua adalah pembinaan kinerja, yaitu pendampingan yang dilakukan selama periode berjalan untuk memastikan pegawai berjalan di jalur yang benar dan membantu mengatasi hambatan yang muncul. Tahap ketiga adalah penilaian kinerja, yaitu pengukuran hasil kerja sesuai dengan standar yang telah disepakati. Tahap keempat adalah tindak lanjut dan perbaikan, yaitu pembahasan hasil penilaian, pemberian penghargaan, serta penyusunan secara pengembangan untuk periode selanjutnya. Bagian keempat atau materi keempat adalah perencanaan strategis dan analisis lingkungan. Perencanaan strategis adalah langkah dasar yang menentukan arah pencapaian kinerja jangka panjang organisasi. Ada beberapa model yang umum digunakan dalam perencanaan strategis. Salah satunya adalah model The General Office of Strategic Management yang menekankan pada peran pimpinan puncak dalam menyusun arah kebijakan serta menyelaraskan dengan visi misi dan memastikan seluruh unit kerja bergerak ke arah yang sama. Model ini cocok untuk organisasi yang membutuhkan keseragaman kebijakan secara menyeluruh. Selain itu, terdapat juga model Whittaker yang membagi proses perencanaan menjadi analisis lingkungan, penentuan arah strategi, penerapan strategi, hingga evaluasi hasil. Model ini menekankan pada keterlibatan berbagai pihak dan penyesuaian dengan kondisi nyata yang dihadapi. Setiap model memiliki kelebihan dan keterbatasannya. Manfaatnya adalah memberikan arah yang jelas, meminimalkan ketidakpastian, serta memudahkan alokasi sumber daya. Sedangkan keterbatasannya adalah membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyusunan, serta perlu penyesuaian secara berkala karena kondisi lingkungan yang terus berubah. Untuk menyusun perencanaan strategis yang baik, ada beberapa teknik yang dapat digunakan, dimulai dengan analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal mengkaji kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi seperti kemampuan pegawai, kondisi keuangan, budaya kerja, serta sarana-prasarana yang tersedia. Sedangkan analisis lingkungan eksternal mengkaji peluang dan ancaman yang datang dari luar organisasi seperti kebijakan pemerintah baru, perkembangan teknologi, tuntutan masyarakat, maupun kondisi ekonomi. Hasil ini kemudian menjadi dasar dalam menyusun strategi yang tepat, realistis, dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Bagian kelima atau materi yang kelima yaitu pengukuran, evaluasi, dan peningkatan kinerja. Langkah penting selanjutnya adalah mendesain teknik pengukuran kinerja yang tepat. Sasaran yang diukur harus memenuhi kriteria jelas, terukur, dapat dicapai relevan, dan memiliki batas waktu. Teknik pengukuran yang digunakan dapat berupa laporan kegiatan, survei kepuasan, pengamatan langsung, maupun perbandingan dengan standar yang telah ditetapkan. Setelah pengukuran dilakukan, diperlukan teknik tindak lanjut yang tepat, seperti menyusun laporan hasil secara transparan,
menyampaikan hasil kepada pihak terkait, serta mendiskusikan temuan baik maupun kekurangan yang ditemukan. Dalam proses evaluasi, kita menggunakan pendekatan yang objektif, tidak hanya melihat hasil akhir tapi juga proses yang dilalui. Sasaran evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian, menemukan akar masalah jika terjadi kekurangan, serta menentukan langkah perbaikan. Metode yang digunakan bisa berupa penilaian mandiri, penilaian dari atasan, maupun penilaian dari rekan kerja dan pihak yang dilayani. Berdasarkan hasil evaluasi, disusun rencana perbaikan kinerja yang spesifik, mencakup hal yang perlu diperbaiki, cara melakukannya, serta waktu yang dibutuhkan. Ada berbagai teknik untuk memaksimalkan kinerja seperti memberikan pelatihan yang sesuai, memperbaiki alur kerja yang berbelit, memberikan dukungan sarana prasarana, hingga membangun budaya saling belajar. Seluruh proses ini bertujuan untuk mewujudkan kinerja organisasi yang semakin baik dari waktu ke waktu. Materi yang keenam yaitu pengelolaan dan pengembangan kompetensi. Kinerja yang baik tidak lepas dari kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai. Untuk mengelola kompetensi dengan tepat, pertama kita perlu melakukan analisis kebutuhan kompetensi, yaitu mengetahui kemampuan apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan mencapai sasaran organisasi. Analisis ini dapat dilakukan dengan melihat tugas pokok dan fungsi, tantangan yang dihadapi, serta perkembangan kebutuhan pelayanan di masa depan. Kompetensi mencakup dua aspek utama, yaitu ada hard skill dan soft skill. Hard skill adalah kemampuan teknis yang dipelajari melalui pendidikan dan pelatihan formal, seperti kemampuan mengoperasikan aplikasi, menyusun laporan keuangan, atau merencanakan program kerja. Sedangkan soft skill adalah kemampuan berinteraksi dan mengelola diri sendiri, seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, beradaptasi dengan perubahan, serta memecahkan masalah. Keduanya sama pentingnya dan harus dimiliki secara seimbang. Selanjutnya, kita perlu mengidentifikasi kompetensi yang sudah dimiliki oleh aparatur sehingga dapat diketahui kesenjangan antara kemampuan yang dibutuhkan dengan kemampuan yang sudah ada. Faktor yang mempengaruhi tingkat kompetensi antara lain latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, kesempatan mengikuti pelatihan, minat dan motivasi belajar, serta dukungan lingkungan kerja. Untuk mengembangkan kompetensi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pelatihan terarah, pendampingan oleh pegawai senior, pertukaran pengalaman antar unit kerja, serta pemberian tugas yang menantang namun tetap mendukung proses belajar. Pengembangan kompetensi ini harus dilakukan secara berkelanjutan agar kinerja organisasi tetap relevan dan mampu menjawab tantangan yang terus berkembang. Kesimpulan dari seluruh materi yaitu manajemen kinerja adalah sistem terpadu yang meliputi perencanaan strategis, penerapan pendekatan sistem, pengukuran dan evaluasi yang objektif, hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Keberhasilan seluruh proses ini sangat bergantung pada dukungan kepemimpinan yang tepat, kesadaran seluruh elemen organisasi, serta kesediaan untuk terus berubah dan memperbaiki diri. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menjadi panduan yang berguna dalam menerapkan manajemen kinerja yang lebih baik, khususnya bagi organisasi sektor publik. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.